Jadi orang Ansor karena belum melihat apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak masuk akal dalam pemikiran mereka, mereka itu marah. Karena mereka juga ada yang tidak mendapatkan harta, ya. Padahal mereka itu sangat berperang dalam peperangan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, setelah Rasulullah membagi-bagikan ya harta tadi, harta rampasan kepada orang Quraisy dan kabilah Arab, sementara orang Ansor tidak mendapatkan pembagian itu sedikit pun. Maka tersebarlah suara kasak-kusuk di antara mereka. Hingga ada yang berkata, demi Allah, Rasulullah telah bertemu kaumnya sendiri. Mereka merasa, oh karena ini adalah tempat tanah kelahiran Rasulullah, maka Rasulullah memberikan harta yang banyak. Sampai mereka yang orang Ansar itu kan orang Madinah, sampai mereka tidak mendapatkan harta kayak gitu. Lalu Sa'ad bin Ubadah masuk ke tempat beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, di dalam diri orang-orang Ansor itu ada perasaan yang mengganjal terhadap diri engkau karena apa yang kau lakukan dalam membagikan harta rampasan itu. Engkau membagi-bagikannya kepada kaum engkau sendiri, dan engkau memberikan bagian yang amat besar kepada berbagai kabilah Arab. Sementara orang-orang Ansor itu tidak mendapatkan apapun. Maka Rasulullah bertanya, lalu di manakah engkau menempatkan dirimu, wahai Sa'ad? Maksudnya itu di manakah saat itu? Apakah memilih yang dilakukan oleh Rasulullah ataukah kepada orang-orang Ansar itu? Maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai pilihan lain melainkan harus bersama kaumku. Kalau begitu, kumpulkan kaummu di kandang ini, sabda beliau. Ya, kandang onta, kandang domba. Sa'ad bin Ubadah pun mengumpulkan semua orang Ansor di kandang yang dimaksud. Ada beberapa orang muhajirin yang ikut datang, namun mereka tidak diperkenankan masuk dan hanya orang Ansor saja yang boleh masuk. Ada kelompok muhajirin lain yang datang, tapi mereka ditolak. Setelah semua orang Ansor berkumpul, Sa'ad bin Ubadah mengabarkannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun datang. Setelah memuji Allah dan mengagungkan Allah, beliau bersabda, wahai semua orang Ansor, ada suara kasak kusuk yang sempat kudengar dari kalian. Di dalam diri kalian ada perasaan yang mengganjal terhadapku. Ditanyai, ini maksudnya Rasulullah ingin bertanya langsung, apakah gosip-gosip, suara-suara yang terdengar di telinga Rasulullah itu benar atau tidak, kayak gitu ya. Bukankah aku datang sementara kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, juga menyatukan hati kalian? Ya maksudnya kayak gini, itulah yang harta yang lebih, kayak gitu loh. Hartanya apa? Petunjuk Allah. Kemudian kaya itu karena apa? Kesatuan hati antara orang Ansor dan sesama orang Muslim. Itu adalah suatu kekayaan yang tidak bisa disetarakan dengan harta rampasan yang diberikan kepada orang-orang Arab, kayak gitu loh. Mereka menjawab, begitulah Allah dan Rasulnya lebih murah hati dan lebih banyak karunia-Nya. Apakah kalian tidak memenuhi seruanku, wahai semua orang Ansor? Lalu mereka berganti bertanya. Ini mereka tetap berani, tapi dengan baik ya. Dengan apa kami harus memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah? Milik Allah dan Rasulnya lah anugerah dan karunia. Beliau bersabda, demi Allah, kalau kalian mau sementara kalian bisa membenarkan dan dibenarkan, maka kalian bisa berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan. Nah ini maksudnya dibalikkan, ya, dibalikkan. Orang-orang Ansor itu sebenarnya bisa mengatakan seperti itu ya. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, namun justru kami membenarkan engkau dalam keadaan lemah, dan kamilah yang justru menolong engkau dalam keadaan terusir, dan justrulah kamilah yang memberikan tempat.
Dalam keadaan papa, terusir memang benar. iya benar, lemah tuh kan memang lemah dia, nggak ada dukungan siapapun. Siapa? Rasul waktu dari Mekah kan, dalam keadaan papa miskin, justru kamilah yang menampung engkau. Apakah di dalam hati kalian masih membersit harta keduniaan? Yang dengan keduniaan itu aku hendak mengambil hati segolongan orang agar masuk Islam. Sedangkan terhadap keislaman kalian, aku sudah percaya. Tuh kan? Karena Rasulullah tuh sudah yakin orang Ansar itu tidak akan tergiur dengan harta. Makanya Rasulullah bijaksana memberikan dulu dengan orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Ya nanti. Wahai semua orang Ansor, apakah kalian tidak berkenan di hati jika orang-orang lain pergi membawa domba dan onta, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Maksudnya kayak gini. Maksudnya kalau orang-orang dapat domba, dapat onta, kalian Itu dapat Nabi. Nah itu iya benar, dapat Rasul. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan karena hijrah, tentu aku termasuk orang-orang Ansor. Jadi Rasulullah itu lebih memilih menjadi orang Ansor ketimbang menjadi orang Arab Mekah tadi. Jika orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan orang-orang Ansor menempuh suatu celah gunung yang lain, tentu aku memilih celah yang ditempuh orang-orang Ansor. Karena Rasulullah sangat tahu pribadinya orang-orang Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak orang-orang Ansor, dan cucu orang-orang Ansor. Mereka pun menangis sesegukan hingga jenggot mereka menjadi basah dengan air mata. Soalnya ada yang tidak punya jenggot. Ya, berarti bercucuran sampai sini. Mereka berkata, kami ridho terhadap Rasulullah dalam masalah pembagian dan bagian. Setelah itu, beliau kembali lagi ke tempat semula dan mereka pun bubar. Jadi baru dikasih penjelasan, kamu tuh harusnya beruntung orang Ansor. Karena apa? Karena aku akan bersama kalian nanti, tidak bersama dengan orang-orang Arab Mekah itu, kayak gitu ya. Dan mereka orang Ansar ini apa? Didoakan rahmat, Allah memberi rahmat untuk orang-orang Ansor sampai ke cucu-cucunya. Anaknya orang Ansor, cucunya orang Ansor, keturunan orang Ansor.